masih ada. Nah, saya kira sudah banyak survei mengisyaratkan bahwa partai-partai yang berada di KIB katakanlah itu, ya, seperti PAN terutama, termasuk P3, itu hampir semua mereka, ya, akar sosialnya, akar rumputnya itu justru memilih Anies. Jadi ada satu fakta yang sangat bertolak belakang, ya, apa yang dipikirkan oleh para elit politik, oleh elit partai itu dengan aspirasi yang berkembang di tengah-tengah akar rumput. Itu yang saya kira lupa, ya, para elit politik itu. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Ada perkembangan menarik pada pekan ini. Pertama, hasil survei dari CSIS yang memunculkan beberapa perkembangan, terutama di soal elektabilitas para bakal calon presiden. Menariknya, sebelum CSIS atau bahkan bersamaan ini dengan diluncurkannya rilis hasil survei CSIS ini, musyawarah kerja Partai Persatuan Pembangunan P3 di DKI Jakarta ternyata merekomendasikan Anies Baswedan. Sementara di hasil survei CSIS juga Anies Baswedan tetap muncul. Ada 3 nama yang muncul. Ada Ganjar Pranowo, ada Anies Baswedan, dan Prabowo Subianto. Banyak pihak menengarai jika dikaitkan dengan rekomendasi P3 itu mengatakan bahwa pemilu 2024 no Anies, no party. Jadi pesta demokrasi itu tidak akan berasa pestanya kalau Anies tidak muncul. Fenomena ini akan coba kita telaah bersama Dr. TB Masa Jafar, Ketua Program Studi Doktoral Ilmu Politik Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional. Bang TB, ini perkembangan menarik. No Anies, no party. Bahkan P3 yang tergabung dalam koalisi Indonesia Bersatu bersama Golkar, bersama PAN, yang jelas-jelas sampai saat ini belum mendukung Anies, malah di bawahnya, di lapisan menengahnya itu merekomendasikan. Jadi ada rekomendasi hasil musyawarah kerja P3 DPC DKI itu merekomendasikan Anies Baswedan untuk 2024. Apa bacaan Bang TB ini? Ya, terima kasih Mas Hadi. Seperti yang saya pernah kemukakan, ya, politik perwakilan itu menggambarkan representasi, ya, kelompok-kelompok politik yang ada di dalam masyarakat, ya. Nah, kita belum bebas untuk mengabaikan, ya, realitas politik yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Kalau P3 kan jelas, P3 adalah yang pada Orde Baru itu adalah representasi politik Islam, ya, aspirasi politik umat Islam itu jelas, ya. P3 itu mewakili aspirasi umat Islam. Nah, yang menarik kita lihat, P3 itu dia tidak bisa, ya, melepaskan apa kalau istilah sekarang itu ciri, atau sebagian mengatakan politik identitas. Ya, kalau menurut saya politik identitas itu
tidak selalu dipandang dari sudut negatif karena itu menyangkut ciri, ya. Jadi partai itu adalah mewakili sebagian, tidak semua, mewakili sebagian kelompok masyarakat. Nah, nampaknya P3 belum bisa, ya, mengabaikan atau menarik. Belum bisa atau belum berani? Saya kira belum bisa. Belum bisa, ya? Dalam pengertian dia mengabaikan akar rumputnya. Mengabaikan harapan konstituennya, ya? Tidak bisa, ya, karena adanya P3 itu karena dia mewakili aspirasi politik Islam. Nah, oleh karenanya kita lihat apa yang terjadi waktu pemilu di DKI, ya, waktu tahun 2019 itu antara Ahok dan Anies, ya, itu kelihatan sekali, ya. Jadi ketika P3, ya, tidak mendukung Anies, ya, kemudian dia masuk ke KIB, Koalisi Indonesia Maju, apa yang terjadi? Kita lihat hasil perolehan P3 itu mengalami kemerosotan yang sangat serius. Ya, nasibnya aja bagus. Ya, sebagian mengatakan ini P3 sebenarnya nggak lolos, yaitu berapa, 4, sekian, ya. Jadi sangat rawan, ya, sangat riskan. Nah, ini untuk menunjukkan bahwa tidak mungkin P3 melepaskan akar rumput. Nah, sementara kita lihat langkah-langkah elit politik, ya, yang rada genit ini, ya, itu cenderung menganggap sepele, ya, suara akar rumput yang dibuktikan lewat surveinya, paling tidak survei CSIS ini, ya. Ya, itu semakin memperkuat. Dan juga pada menjelang Pilpres 2024 ini kan ada semacam kegelisahan karena tekanan politik, ya, yang dialami oleh P3 sangat serius. Apakah mereka dipilih oleh konstituennya? Jadi ini kegelisahan di internal partai, apakah P3 untuk 2024 apakah masih ada? Nah, saya kira sudah banyak survei mengisyaratkan bahwa partai-partai yang berada di KIB, katalah itu, ya, seperti PAN terutama, termasuk P3, itu hampir semua mereka, ya, akar sosialnya, akar rumputnya itu justru memilih Anies. Jadi ada satu fakta yang sangat bertolak belakang, ya, apa yang dipikirkan oleh para elit politik, oleh elit partai itu dengan aspirasinya berkembang di tengah-tengah akar rumput. Itu yang saya kira lupa, ya, para elit politik itu. Andai akhirnya Anies mendapatkan tiket yang cukup diusung oleh partai politik, beranikah partai-partai politik yang punya konstituen seperti P3 yang disebutkan Bang TB tadi, berani nggak mereka untuk elitnya memutuskan nggak usah ke Anies gitu? Saya kira tidak ada pilihan lain. Mereka sangat dilematis. Kecuali mereka bisa saja kan sudah mengabaikan apa yang menjadi representasi atau kepentingan pendukung akar rumputnya. Bisa saja, kenapa tidak? Sekarang ini kan politik transaksional kan luar biasa. Jadi kadang-kadang preferensi kelompok pendukung itu tidak menjadi pertimbangan, bisa aja diabaikan. Tapi kalau itu dilakukan, itu saya kira nasib partai itu akan tenggelam. Akan tenggelam, ya? Akan tenggelam, dan itu saya kira sangat mudah dibaca. Oke, artinya kan Anies ini punya efek ini, iya kan? Bahkan beberapa pengamat itu mengatakan kalau Anies nggak ikut dalam kontestasi Pilpres mendatang di pemilu 2024 ini tidak akan menarik gitu. Justru menariknya Pilpres mendatang itu karena kemunculan Anies. Menurut Anda, apakah memang Anies benar-benar bisa memberikan efek elektoral terhadap partai-partai? Oh, sangat bisa, ya, sangat bisa. Jadi
begini, ini saya kira selama ini orang lupa, mungkin juga sebagian pengamat, representasi politik Islam itu masih kuat, ya. Dalam pengertian ada sekelompok massa pemilih Islam itu yang sedang tumbuh. Walaupun sekarang ini terus-menerus digaungkan tidak boleh memakai identitas Islam gitu. Nggak ada pengaruh, dan saya kira itu nggak ada hubungan ya gitu loh. Jadi representasi politik ini kan sesuatu yang wajar, yang tumbuh di negara maju pun juga tetap ada ya. Tetap dia partai itu merepresentasikan kelompok mana menjadi kelompok pendukung ya. Kalau di negara maju ada buruh ya, atau para asosiasi pecinta lingkungan, hak asasi manusia, itu kan politik representasi. Tapi untuk negara dunia ketiga, apalagi Indonesia, ya, faktor politik identitas itu tidak bisa dilepaskan. Nah, juga menurut saya politik identitas itu juga bukan sesuatu yang haram, ya, karena saya kira tidak ada pilihan ya untuk dunia ketiga di mana heterogenitas ya, pluralisme itu pasti ya merepresentasikan. Karena apa? Karena menurut saya, dan saya juga punya pengalaman dan saya pernah membimbing mahasiswa. Jadi yang menggunakan politik identitas itu bukan hanya pada kalangan Islam, itu banyak keliru. Jadi bisa dilihat di daerah-daerah yang menang ya, figur menang tetapi dia tidak bukan representasi Islam, umat Islam, tetapi dia di situ menang gitu ya, menang mutlak bahkan. Jadi tokoh-tokoh yang berbeda latar belakang termasuk agama itu tidak akan menang gitu ya. Katakanlah misalnya Ahok, di daerah Ahok menang ya, itu dia sangat menang mutlak. Itu sampai berapa? Sampai 90% lebih. Dan di situ bukan pemilih Islam ya? Bukan pemilih Islam. Tapi sebaliknya di daerah pemilihan Islam, mayoritas Islam, Ahok bisa mendapat 40 bahkan di atas 50 ya, di kawasan-kawasan komunitas Islam itu. Jadi apa yang ingin saya katakan, politik identitas itu semua menggunakan politik identitas. Hanya saja apakah dia soft atau sangat eksplisit gitu. Oke Bang TB, ini kan pemilu 2024 dimungkinkan dan sangat mungkin ini selain 10 partai penghuni parlemen di Senayan itu akan muncul sejumlah partai politik baru. Nah, selain juga partai politik yang kemarin di 2019 ikut tapi tidak tembus ke Senayan. Nah, kalau P3 saja atau partai-partai lainnya sangat khawatir nih kalau tidak ikut, katakanlah bahasa umumnya, kalau tidak ikut mendompleng popularitas Anies, ini khawatir juga gitu. Dan kekhawatiran itu kan terbaca dari pernyataan atau rekomendasi yang dihasilkan dari musyawarah P3 di DKI gitu. Nah, kemunculan parpol baru ini menurut hitungan Bang TB ini kemana arah mereka ini? Apakah mereka toh latar belakangnya mereka lahir antitesa dari parpol-parpol yang ada gitu, ya kan? Nah, jika dikaitkan mendatang ke 2024, kira-kira arahnya seperti apa? Kalau partai baru ini kan, kalau kita mau bagi pengelompokannya itu, kelompok yang pertama adalah nasionalis, ya, saya kira sama-sama misalnya partai yang mengusung ideologi Soekarnois ya. Dulu ada partai pelopor yang dianu oleh Ibu Sukmawati. Nah, itu kan sebenarnya dia beririsan dengan kelompok nasionalis, dia beririsan dengan PDI secara ideologi. Terus ada juga yang nggak jelas ya. Kita agak susah mengidentifikasi, mengelompokkannya ya. Mengelompokkannya. Ya. Misalnya Gelora seperti itu. Iya, Gelora kan apa identitasnya? Ya, ini kan
partai baru, partai pecahan dari PKS, tapi identitasnya apa? Kan susah, ya. Nah, kemudian yang mungkin di sini ada Partai Umat, katakanlah Irisan dari PAN, ya. irisan dari PAN, dan dia adalah mewakili aspirasi sebagian aspirasi umat Islam, dan dia punya basis pendukung tradisional, ya. Apapun ceritanya itu mereka punya basis kelompok pendukung. Yang lain apa kita lihat di sana ada PBB, ya. Saya kira PBB ini juga akan sama nasibnya seperti P3, ya, dia di bawah tekanan. Kalau dulu dia hanya memperoleh 0, ya, padahal dia sudah ikut pada arus mendukung Jokowi, tapi kan umatnya kan nggak mau itu, ya. Akhirnya gembos di tengah pertempuran, ya. Nah, itu yang saya bilang bahwa representasi politik pada identitas itu kuat sekali. Nah, itu yang kemudian para elit itu sangat keliru dan terlalu berani mengambil keputusan yang berlawanan dengan aspirasi pendukungnya, dan itu sudah dibuktikan. Jadi ada kasus P3, ada kasus Bulan Bintang, ya, mungkin ini juga kasus PAN, ya. Partai yang lain misalkan Masyumi, ya. Nah, ini kan juga walaupun ini partai lama, tetapi di tengah-tengah kekecewaan umat, ya, pendukung aspirasi Islam ini, tentu mereka akan mencari partai Islam mana yang kira-kira lebih dekat pada aspirasi politiknya. Nah, jadi barangkali para partai baru itu punya peluang, ya, sangat besar bahkan peluangnya. Jadi ini ada 2-3 partai Islam, ya, itu karena keputusan politiknya itu tidak berbanding lurus dengan akar rumput dan akan ditinggalkan oleh para pendukungnya. Sementara, ya, partai-partai baru, terutama partai Islam yang baru ini, itu akan memberikan memiliki suatu peluang, ya, ruang yang mereka bisa memanfaatkan untuk merebut, ya, suara pendukung dari partai-partai yang dianggap tidak sehaluan dengan aspirasi politik umat. Ya, kalau ini kan menjadi efek besar ini posisi capres ini. Nah, partai-partai politik baru ini kalau misalnya arahnya tidak jelas, atau bahkan misalnya arahnya ke partai-partai politik, partai koalisi pendukung pemerintah saat ini misalnya gitu. Menurut Anda nasibnya akan seperti apa ini partai politik? Ya, berat sekali, ya. Jadi partai-partai baru ini berat sekali. Yang pertama, dia baru masuk, ya, ke dalam arena pertarungan konsultasi pemilu. Jejak rekamnya belum ada. Kemudian partai ini pasti belum dikenal luas, dan yang lebih penting adalah partai ini dia merupakan representasi dari kelompok mana, itu penting sekali. Nah, jadi tidak mudah. Nah, pada akhirnya hanya partai-partai yang memiliki satu irisan, ya, secara ideologis maupun akar rumput. Nah, ini yang mereka pintar-pintar untuk mencari peluang. Nah, kalau tadi yang saya katakan tadi case-nya Anies, ya, maka partai-partai Islam itu cenderung, ya, partai baru Islam pasti cenderung ke Anies, pasti akan mendukung Anies. Kalau tidak jelas arah kepada Anies misalnya, maksudnya? Ya, konsekuensinya seperti apa kira-kira? Kalau partai-partai Islam baru ini ternyata misalnya... Oh, berat sekali. Berat sekali. Karena begini, ini kan ada satu semangat baru yang tumbuh di middle class ini, ya. Jadi kelompok middle class ini, kalau saya boleh sebutkan ciri-cirinya, mereka adalah satu lapisan masyarakat, ya, apalagi terutama di kalangan pemilih Islam. Ini ada kelas menengah Muslim Islam yang sangat lumayan besarnya. Itu memang mendambakan ada satu perubahan. Apa perubahannya? Mereka menginginkan adanya satu tokoh atau partai politik yang betul-betul komit kepada aspirasi umat Islam. Nah, itu
banyak penjelasannya, mulai dari 212, kemudian juga sebagian mungkin juga kemunculan Anies ya, dan kemudian yang ketiga adalah mereka ini adalah Islam kota istilahnya, orang-orang yang terdiri, orang yang pelajar, yang mereka juga punya parameter bagaimana juga memimpikan Indonesia ini akan menjadi sebuah negara yang maju, ya, negara modern, negara yang maju, dan juga negara yang bebas dari korupsi. Itu kalau kita lihat beberapa survei, kalau ditanya apa orientasi politik mereka, itu salah satunya ya, bagaimana pemerintah yang tidak korup, bagaimana pemerintah yang tidak otoriter, bagaimana pemerintah yang pro terhadap hak asasi manusia, ya, dan pemerintahan yang bersih. Nah, jadi ciri-ciri aspirasi ya publik ini itu sebenarnya sebagian itu melekat pada pemilih Anies. Ya, ini adalah satu fenomena kelas menengah baru Islam yang menginginkan ada perubahan. Sementara kita lihat itu tidak terjadi pada figur-figur lain gitu ya. Nah, apalagi kan keberhasilan Anies sebagai gubernur di DKI itu satu fakta yang sulit dibantah, dan ini juga suatu signal bahwa memang Anies memang layak ya dijadikan pilihan mereka karena dengan parameter yang terukur. Jadi istilahnya pemilih kelas menengah baru Muslim ini adalah bukan pemilih asal milih, tapi adalah pemilih-pemilih kritis. Itu yang pernah saya bilang ke Mas Hadi ya. Jadi kalau kita lihat suara aspirasi yang ketika Pilpres di Prabowo itu, ya itu kan tidak tidak serta-merta itu sebagian ya, kalau saya katakan itu sebagian adalah suara aspirasi Islam yang menurut mereka Prabowo itu lebih mendekat kepada aspirasi umat itu. Tetapi kita lihat ketika Prabowo masuk ke dalam koalisi Indonesia Baru, itu ternyata kan tidak pengaruh. Bahkan sebagian kecewa ya. Ya, tidak hanya kecewa, dan kemudian ya sudah goodbye gitu kan. Artinya ini pemilih kritis gitu ya. Nah, ini yang jarang diamati oleh pengamat maupun para elit politik gitu. Saya kira itu cukup lumayan suaranya. Nah, belum lagi kelompok-kelompok yang kritis yang secara objektif tanpa dipengaruhi ya karena orientasi atau afiliasi pilihan karena faktor sentimen agama ya atau faktor Islam, itu juga ya terutama kelompok-kelompok rasional ya juga akan memilih Anies gitu. Baik, PBB masih soal Anies ini kan partai-partai politik non parlemen yang tidak duduk di parlemen saat ini, PBB dan seterusnya, lalu ada partai politik baru. Saran Anda kepada partai-partai politik baru dan partai di luar parlemen ini, jika ingin sukses di pemilu 2024, arahnya seperti apa? Nah, kalau saya memberikan satu pilihan ya. Jadi walaupun partai-partai kecil ya dia belum mendapatkan dukungan suara yang luas, tetapi kalau partai-partai ini kecil ini dia lebih solid, terkonsolidasi, maka relasi ya, hubungan keterwakilan politik ya dari partai kemudian kepada yang menerima amanah atau yang mewakili aspirasi itu bisa dibangun hubungan politik. Bagaimana katakanlah Anies ya, kalau memang ini akan dijadikan satu ruang bagi partai kecil, Anies itu juga bisa diikat ya kontrak agar Anies itu juga dia tetap mengakar ya pada konstituennya, karena ini Anies juga belum tentu ada jaminan juga
Ini kan kita kan sudah lihat biasanya baik anggota DPR apa presiden, kalau dia sudah mendapat kekuasaan itu konstituen itu bisa dilupakan. Nah, jadi partai-partai menengah, partai tanggung ini dia bisa create bagaimana Anies tetap mempresentasikan kedaulatan rakyat. Nah, itu banyak saya kira yang bisa dilakukan oleh kelompok-kelompok partai-partai baru ini ya. Partai baru maupun partai-partai menengah ya. Bagaimana mereka merubah orientasi politik, menguatkan ya Anies itu adalah satu representasi kedaulatan rakyat yang saya kira ini belum terjadi pada pemerintah-pemerintah sebelumnya. Artinya begini, bukan hanya pada simbol. Yang lebih penting adalah bahwa seorang tokoh atau Anies itu merepresentasi kedaulatan rakyat itu adalah pada kebijakannya. Apakah kebijakan-kebijakan Anies untuk anggaran itu dia pro rakyat atau tidak? Nah, ini saya kira di sini partai-partai kecil maupun partai-partai menengah itu kalau bisa bandul politiknya ya di dalam sistem perwakilan itu dia harus kembalikan kepada kedaulatan rakyat sebagaimana yang digariskan oleh konstitusi kita. Nah, ini saya kira menjadi catatan, dan secara pelan-pelan politik oligarki itu sudah saatnya dibendung, bahkan itu ditolak ke belakang ya, agar dia tidak merusak ya, tidak hanya merusak sistem pemerintahan atau sistem ekonomi kita, tetapi dia juga merusak demokrasi. Nah, bukan berarti saya anti ya, tetapi kedaulatan rakyat itu sudah saatnya. Bagaimana pemerintah maupun negara itu kembali ya menjalankan konstitusi, amanat konstitusi itu yang paling penting agar tidak lagi terjadi ketimpangan. Nah, Anies itu menunjukkan jejak rekod itu, ada track recordnya. Jadi ini satu tokoh yang sudah teruji. Kalau yang lain kan belum teruji. Kalau Anies sudah banyak ya. Bagaimana dia berpihak ya kepada kepentingan aspirasi rakyat. Artinya masih ada ruang komunikasi politik baik partai baru dengan Anies maupun Anies dengan partai baru. Ya. Ini soal siapa lebih dulu menjalin komunikasi ya. Betul. Jadi dukungan kepada Anies itu kan lintas partai. Ya. Jadi dukungan Anies yang lintas partai itu lintas daerah, ini kan satu surplus ya dari segi perolehan dukungan, mungkin juga suara. Nanti kita lihat kalau dia konsisten ya, angka-angka survei itu kita ada yang menunjukkan angka 70, ada 60. Nah, ini luar biasa gitu ya. Artinya saatnya lah kedaulatan rakyat itu harus dikembalikan. Ya, tentu saja Anies itu kan tidak semata-mata karena dia didukung oleh umat Islam, bukan berarti aspirasi politik ya yang dibawa oleh Anies itu hanya ya kepentingan umat Islam. Saya kira tidak. Dia sangat inklusif, dan dia saya kira juga akan bisa menampung ya kepentingan-kepentingan yang juga kelompok-kelompok lainnya, saya kira. Oke, Bang TB, ini yang terakhir, ini menarik ini. Apa pesan Anda untuk Mas Anies ini dikaitkan dengan parpol-parpol baru ini? Ya, kalau saya melihat bahwa pengaruh oligarki itu kan masih kuat karena mereka mengendalikan ya sumber-sumber ekonomi, kehidupan ekonomi ya, ekonomi strategis. Jadi tidak mudah ya untuk secara sistematis untuk mengembalikan pada semangat konstitusi itu. Anies nggak mungkin berjuang sendiri ya? Tidak mungkin berjuang sendiri ya. Oleh karena itu, sekali lagi saya katakan, kekuatan Anies itu adalah pada kedaulatan rakyat. Nah, jadi samping dia didukung oleh rakyat, Anies juga punya kontrak dengan partai, ya kan? Nah, Anies juga dia harus punya kontrak politik dengan rakyatnya, dengan pendukung, ya, tanpa melalui partai, supaya ada keseimbangan. Yang saya khawatir adalah, ya, bisa saja di tengah jalan
karena dia tidak punya partai, ya kan? Dia kan diambil oleh partai. Dia bukan dibesarkan dari partai. Nah, bisa jadi dia akan dibonekakan istilahnya. Itu sangat mungkin. Ya, kita pengalaman mulai sejak Indonesia Merdeka, ya, Orde Baru, pasca Orde Baru, kita sudah lihat bagaimana perilaku politik, ya, para aktor-aktor politik ini, itu kita sudah lihat, dan itu akan bisa jadi akan terulang. Nah, jadi sekali lagi, Anies tidak hanya bergantung pada partai, tetapi Anies juga harus menggantungkan, ya, dukungannya kepada rakyat yang betul-betul tulus, tidak punya kepentingan apa-apa, sederhana, bagaimana negara ini maju, bagaimana aspirasi umat itu bisa dikelola, ya, dijawab, tentu saja secara profesional, tanpa harus melakukan diskriminasi terhadap kelompok lain. Jadi ini suatu model, ya, demokrasi kita yang ideal sebenarnya. Nah, barangkali Anies punya ruang itu dan punya kapasitas untuk mewujudkan, ya, model demokrasi yang ideal untuk Indonesia. Baik, Bang TB, kita lihat perkembangannya. Apakah Mas Anies ini bisa membangun komunikasi lebih jauh dengan parpol-parpol baru, dengan parpol di luar parlemen? Begitu juga sebaliknya, parpol-parpol baru ini dan parpol di luar parlemen ini, apakah bisa membangun komitmen, membangun komunikasi dengan Anies sebagai paling tidak menggambarkan representasi dari sikap oposisi rakyat terhadap kekuasaan sekarang ini. Mungkin itu, kita lihat saja perkembangan berikutnya. Pemirsa, nantikan bincang-bincang spesial lainnya dari Jurnal Politik TV yang akan merespon perkembangan-perkembangan terbaru dunia politik, sekaligus kita memberikan pencerahan lewat telah-telah akademis dari Jurnal Politik TV. Terima kasih Bang TB, ya, sama-sama, atas waktunya. Jangan bosan-bosan, kita terus memberikan pencerahan. Oke, ini kita akan ikuti terus, ya, perkembangan. Oke. Tetap bersama Jurnal Politik TV, pionir perubahan dari Sekolah Pasca Sarjana Universitas Nasional. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.